Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, kasih sayang, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, cerita Islami kembali hadir, membawakan kisah penuh hikmah, yaitu nasihat indah dari junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat beliau bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan cahaya yang menuntun kehidupan, obat bagi hati yang gelisah, dan petunjuk menuju jalan yang diridai Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan kisah penuh makna ini, mari bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita senantiasa lembut, bercahaya, dan dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Insya Allah, dukungan kecil dari sahabat semua akan menjadi bagian dari amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada. Mari kita buka hati, kita tenangkan jiwa, dan kita resapi bersama nasihat mulia dari Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama istri beliau di rumah. Tiba-tiba datang seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini terkenal sebagai sahabat yang sangat zuhud, tidak terlalu tertarik dengan harta, dan seringkali gelisah memikirkan keadaan dirinya di hadapan Allah. Ia pun masuk, lalu dengan penuh rasa hormat berkata, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang miskin. Aku tidak memiliki harta yang bisa aku infakkan sebagaimana sahabat-sahabat lain yang kaya. Aku tidak bisa membeli budak lalu memerdekakannya. Aku tidak bisa memberi makanan yang banyak untuk orang miskin. Bagaimana nasibku di hadapan Allah? Bukankah aku akan tertinggal dari mereka yang mampu bersedekah dengan harta mereka?" Mendengar ucapan itu, Rasulullah terdiam sejenak. Wajah beliau menunduk, lalu tersenyum penuh kasih. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau tidak tahu bahwa setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Bahkan setiap langkahmu menuju masjid adalah sedekah, dan engkau menjauhkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah." Mendengar sabda itu, Abu Dzar menundukkan kepalanya seakan hatinya lega. Ia menyadari bahwa sedekah bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan lisan, perbuatan, dan niat baik yang sederhana. Dari kisah ini, ada beberapa renungan yang sangat dalam. Pertama, Rasulullah mengajarkan bahwa ukuran kebaikan di sisi Allah bukanlah semata-mata banyaknya harta yang kita keluarkan, tetapi kesungguhan hati dan amal yang ikhlas. Orang yang kaya memang punya kesempatan besar dengan hartanya, namun yang tidak punya harta sama sekali tidak ditinggalkan oleh Allah. Bahkan kalimat yang sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dicatat sebagai sedekah. Kedua, kisah ini menegur kita agar jangan pernah meremehkan amal yang kecil. Membuang duri di jalan, memberi senyum, mengucapkan salam, menahan lisan dari menyakiti orang lain, semuanya adalah sedekah. Inilah bukti kasih sayang Allah yang membuka pintu pahala untuk setiap hamba tanpa terkecuali. Ketiga, kita belajar tentang kerendahan hati Abu Dzar. Walaupun ia sahabat Nabi, ia tetap merasa khawatir amalnya sedikit. Ini menjadi cermin bagi kita yang sering merasa cukup dengan ibadah seadanya. Padahal sahabat yang jauh lebih mulia saja masih takut tertinggal dari rahmat Allah. Keempat, sabda Rasulullah meneguhkan bahwa Islam adalah agama yang adil. Allah tidak hanya menilai dari kemampuan materi,
tapi dari kesungguhan jiwa. Seorang miskin bisa mendahului orang kaya dalam pahala jika ia ikhlas dalam zikir dan amal kecilnya. Maka dari itu, renungan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berputus asa hanya karena kita merasa tidak memiliki banyak untuk diberikan. Sedekah itu luas maknanya. Lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, langkah yang menuju kebaikan, tangan yang menolong, bahkan senyuman yang tulus, semuanya adalah bagian dari sedekah. Dan ingatlah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan Abu Dzar, setiap hari kita diberi peluang tak terbatas untuk bersedekah meski tanpa uang. Maka jangan biarkan hari-hari kita kosong dari sedekah, karena boleh jadi amal kecil itulah yang menyelamatkan kita di hari akhir. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, angin sore berhembus lembut, cahaya matahari mulai condong ke barat. Tiba-tiba datang seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Wajahnya terlihat gelisah. Ia pun duduk di hadapan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku khawatir tentang diriku. Aku beribadah, aku salat, aku membaca Al-Quran, tetapi lisanku terkadang tergelincir. Aku takut dengan apa yang aku ucapkan. Apakah benar ucapan yang keluar dari mulutku ini bisa menjatuhkan aku ke dalam dosa besar?" Rasulullah menatap Mu'adz dengan penuh kasih sayang. Beliau diam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bersabda dengan suara yang tegas namun lembut, "Wahai Mu'adz, tidakkah engkau tahu bahwa kebanyakan manusia diseret ke dalam neraka tidak lain karena hasil dari lisannya sendiri?" Mendengar itu, Mu'adz terdiam. Wajahnya memucat, matanya menitikkan air. Ia sadar bahwa dosa lisan jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Renungan dari kisah ini sangat dalam. Pertama, Rasulullah menegaskan betapa lisan yang kecil dan ringan ini bisa menjadi sebab keselamatan, tetapi juga bisa menjadi sebab kehancuran. Satu kata yang baik bisa meninggikan derajat seseorang di sisi Allah, namun satu kata yang buruk bisa menjatuhkan seseorang ke dalam api neraka. Kedua, kisah ini mengingatkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keimanan. Lisan yang digunakan untuk menyakiti, menggunjing, berbohong, mengadu domba, atau menyebarkan fitnah, walaupun terasa sepele, bisa mendatangkan dosa besar. Itulah sebabnya Rasulullah begitu menekankan pentingnya berhati-hati dalam berbicara. Ketiga, Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli ilmu dan hafal Al-Quran pun merasa takut akan dosanya. Ini menjadi pelajaran bahwa orang beriman sejati tidak pernah merasa aman dari dosa, apalagi dosa lisan yang kadang keluar tanpa disadari. Keempat, kita belajar bahwa diam itu lebih selamat. Jika ucapan kita tidak bermanfaat, lebih baik ditahan. Karena boleh jadi kata-kata yang kita ucapkan dengan enteng, Allah menilainya sebagai dosa berat. Renungan untuk kita. Seringkali manusia sibuk dengan ibadah besar, tetapi lupa dengan dosa kecil dari lisannya. Padahal satu kalimat bisa menghapus pahala berbulan-bulan ibadah. Satu kalimat bisa menghancurkan hubungan, menimbulkan fitnah, bahkan mengundang murka Allah. Maka waspadalah dengan lisan. Gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, untuk doa, untuk menenangkan hati orang lain, dan untuk menyebarkan salam. Karena jika tidak, lisanlah yang akan menyeret kita ke dalam penyesalan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Suasana sangat khidmat. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian setiap ucapan beliau. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar mendekat.
Wajahnya tampak murung, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia di antara manusia?" Pertanyaan itu membuat para sahabat lain terdiam. Masing-masing menunggu jawaban Rasulullah, karena mereka ingin tahu apakah kecerdasan diukur dari ilmu, harta, kekuasaan, atau kedudukan. Rasulullah pun menundukkan kepalanya sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh ketegasan, "Orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang ada setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas." Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Umar terdiam lalu menunduk. Para sahabat yang lain pun ikut merenung. Bagi mereka, jawaban Rasulullah ini membalikkan pandangan dunia, bahwa kecerdasan bukanlah sekadar akal, ilmu, atau kepintaran duniawi, tetapi kesadaran untuk selalu ingat akhirat. Renungan dari kisah ini begitu dalam. Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kecerdasan dalam Islam berbeda dengan ukuran kecerdasan dunia. Dunia menilai cerdas dari gelar, jabatan, dan harta. Namun di sisi Allah, orang yang paling cerdas adalah yang paling siap untuk mati. Karena hidup ini sementara dan segala kecerdasan duniawi tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk bekal menuju akhirat. Kedua, jawaban ini menanamkan kesadaran bahwa mengingat mati bukan berarti melemahkan semangat hidup. Justru sebaliknya, orang yang ingat mati akan hidup lebih hati-hati, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Ia tidak akan menunda kebaikan karena ia tahu setiap nafas bisa menjadi yang terakhir. Ketiga, Abdullah bin Umar sendiri dikenal setelah itu sebagai sahabat yang sangat sering mengingat kematian. Beliau selalu berkata, "Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi. Ambillah kesempatan dari sehatmu sebelum sakitmu, dan dari hidupmu sebelum matimu." Ini adalah buah dari nasihat Rasulullah yang meresap dalam hatinya. Keempat, jawaban Rasulullah ini juga mengajarkan bahwa persiapan untuk mati bukan hanya ibadah ritual seperti salat dan puasa, tapi juga amal-amal kebaikan, akhlak, dan niat yang ikhlas. Orang yang cerdas tidak akan membiarkan waktunya sia-sia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Renungan untuk kita. Seringkali manusia bangga dengan kecerdasannya di dunia, pandai berhitung, pandai berbisnis, pandai berbicara, bahkan pandai menipu. Namun Rasulullah menegaskan bahwa semua itu tidak berarti tanpa persiapan menghadapi kematian. Karena kecerdasan sejati adalah bagaimana kita mampu menjadikan dunia ini ladang amal, bukan sekadar tempat bersenang-senang. Maka marilah kita banyak mengingat mati. Tidak perlu menunggu tua, karena kematian bisa datang kapan saja. Jadikan setiap hari seakan-akan hari terakhir. Gunakan lisan untuk kebaikan, harta untuk kebaikan, waktu untuk kebaikan. Itulah tanda kecerdasan menurut Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama beberapa sahabat. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah bukit kecil. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, lalu duduk di bawah naungan pohon yang rindang. Para sahabat pun ikut duduk mengelilingi beliau. Saat itu datang seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat yang lain saling berpandangan. Mereka menduga bahwa yang paling mulia adalah para nabi, atau mungkin para sahabat yang berperang di medan jihad, atau mereka yang banyak beribadah di malam hari.
Rasulullah pun menundukkan wajahnya sejenak, lalu bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian." Mendengar itu Abu Hurairah pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bukanlah maksudku tentang para nabi. Kami tahu para nabi adalah orang-orang pilihan. Maksudku adalah di antara manusia biasa, siapa yang paling mulia di sisi Allah?" Rasulullah menjawab, "Di antara mereka adalah orang yang paling banyak bertakwa, tanpa memandang keturunan, harta, atau kedudukan. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak pula harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Mendengar sabda itu, para sahabat terdiam dalam-dalam. Wajah mereka memerah menahan tangis, karena mereka menyadari bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur oleh apa yang sering diagungkan manusia. Renungan dari kisah ini sangat dalam. Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah garis keturunan, bukan pula kedudukan sosial, apalagi kekayaan. Semua hal itu hanyalah titipan sementara. Kemuliaan yang sejati hanyalah takwa, yaitu rasa takut kepada Allah yang disertai dengan amal saleh dan ketaatan. Kedua sabda ini adalah tamparan bagi manusia yang sering merasa mulia karena jabatan, karena hartanya, atau karena keturunannya. Semua itu tidak ada artinya di sisi Allah jika hati kotor dan amal buruk. Justru orang miskin yang ikhlas bisa jauh lebih mulia daripada orang kaya yang sombong. Ketiga, Rasulullah mengingatkan bahwa yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hati yang bersih dari dengki, sombong, dan ria lebih berharga daripada wajah yang rupawan atau harta yang melimpah. Karena hati adalah sumber dari semua amal. Jika hati baik, maka baiklah seluruh amal. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal. Keempat, jawaban Rasulullah ini menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa keadilan Allah meliputi semua manusia. Seorang hamba yang hina di mata manusia bisa sangat mulia di sisi Allah jika ia bertakwa. Sebaliknya, orang yang diagungkan di dunia bisa hina di akhirat jika hatinya jauh dari Allah. Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di sebuah majelis. Angin berhembus pelan dan para sahabat mendengarkan setiap kalimat beliau dengan penuh perhatian. Tiba-tiba masuk seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Wajahnya terlihat penasaran. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah menundukkan kepalanya, lalu menjawab dengan suara yang dalam, "Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu." Abu Bakrah terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Kemudian apa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kemudian engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu." Para sahabat terkejut mendengar jawaban itu. Mereka tahu di masa jahiliyah banyak orang yang tega membunuh anak perempuannya karena malu atau takut miskin. Rasulullah menyebut itu sebagai dosa besar. Namun Abu Bakrah belum puas. Ia kembali bertanya, "Kemudian apa lagi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian engkau berdusta terhadap saudaramu sehingga merusak nama baik dan kehormatannya." Rasulullah pun bersandar. Wajah beliau terlihat berat menyampaikan ini, seakan ingin menegaskan betapa bahayanya dosa-dosa tersebut. Renungan dari kisah ini amat dalam. Pertama, Rasulullah menekankan bahwa syirik adalah dosa terbesar. Karena syirik merusak inti dari keimanan, yaitu tauhid. Menyekutukan Allah berarti mengkhianati pencipta yang memberi hidup dan segala nikmat
Inilah dosa yang tidak diampuni bila dibawa mati tanpa taubat. Kedua, membunuh anak karena takut miskin adalah bentuk keputusasaan terhadap rezeki Allah. Ini bukan hanya berlaku di masa jahiliyah. Di zaman sekarang pun ada yang menganggap anak sebagai beban, menolak keturunan karena takut susah, bahkan tega membunuh janin. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Ketiga, Rasulullah menyebut berdusta terhadap saudara sebagai dosa besar setelah syirik dan membunuh. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan, fitnah, kebohongan, tuduhan palsu, dan perusakan kehormatan orang lain bisa menghancurkan masyarakat. Bahkan seringkali dosa lisan dianggap sepele, padahal berat di sisi Allah. Keempat, perhatikan bagaimana Rasulullah menyampaikan dengan berurutan. Ini bukan sekadar jawaban, tapi peringatan mendidik agar umat tahu mana dosa paling berbahaya yang harus dihindari. Renungan untuk kita, seringkali manusia menjauhi syirik, tetapi masih tergelincir pada dosa lain yang juga berat. Kita mungkin tidak membunuh anak secara fisik, tapi bisa jadi membunuh semangat, harapan, atau masa depan anak-anak dengan kelalaian, kemarahan, atau keburukan didikan. Kita mungkin tidak menyekutukan Allah, tapi terkadang lebih percaya pada makhluk daripada pada pertolongan Allah. Dan tentang lisan, betapa banyak hubungan hancur, keluarga pecah, bahkan umat terpecah belah karena dusta dan fitnah. Itulah sebabnya Rasulullah menekankan bahayanya. Maka marilah kita jaga tauhid kita, jangan sekali-kali terjerumus dalam syirik. Yakinlah rezeki Allah cukup, sehingga jangan takut dengan lahirnya anak. Dan jagalah lisan, karena satu kebohongan bisa lebih berbahaya daripada ribuan senjata. Dikisahkan suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Suasana begitu tenang, para sahabat mendengarkan beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah penuh kegelisahan. Pakaian yang ia kenakan kusut, langkahnya gontai, matanya dipenuhi air mata. Ia pun duduk di hadapan Rasulullah sambil berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, dosaku begitu banyak. Aku telah berbuat kesalahan kepada banyak orang. Aku sering berkata kasar. Aku pernah mengambil hak orang lain. Aku menyakiti hati saudara-saudaraku. Jika aku hitung, dosaku terlalu banyak dan aku tidak mampu mengingat semuanya. Apakah masih ada harapan bagiku di sisi Allah? Ataukah aku sudah binasa karena dosa-dosaku ini?" Rasulullah menatapnya lama. Para sahabat menunduk, ikut merasakan beratnya pengakuan itu. Setelah diam sejenak, Rasulullah pun bersabda dengan suara yang penuh kasih, "Tidakkah engkau tahu bahwa taubat menghapuskan apa yang sebelumnya, dan kebaikan akan menghapuskan keburukan? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali." Laki-laki itu meneteskan air mata lebih deras lalu berkata, "Tapi wahai Rasulullah, dosaku kepada manusia begitu banyak. Bagaimana aku bisa menebus semua itu?" Rasulullah menjawab, "Mintalah ampun kepada Allah dan kembalikan hak-hak mereka semampumu. Jika engkau tidak mampu mengembalikan semuanya, maka perbanyaklah doa dan kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya, dan tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmatnya." Laki-laki itu pun menunduk sambil menangis. Hatinya yang penuh gelisah kini terasa lebih ringan. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu ikut terdiam, merasakan kelembutan ajaran Rasulullah. Renungan dari kisah ini begitu menyentuh.
Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka, sebesar apapun dosa seorang hamba. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah. Selama seseorang masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kedua, dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat yang sungguh-sungguh. Namun dosa kepada sesama manusia harus diselesaikan dengan mengembalikan haknya atau meminta maaf. Ini menjadi pelajaran penting bahwa hubungan kita bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Ketiga, sabda Rasulullah mengajarkan bahwa jika seseorang tidak mampu menyelesaikan semua kesalahannya kepada manusia, maka hendaknya ia memperbanyak doa dan kebaikan untuk mereka. Karena Allah Maha mengetahui isi hati, dan keikhlasan seseorang bisa menjadi sebab Allah meringankan urusannya di akhirat. Keempat, kisah ini menunjukkan bahwa pengakuan dosa bukanlah kelemahan tetapi kekuatan. Laki-laki itu berani mengakui dosanya di hadapan Rasulullah, dan karena itu ia mendapatkan ketenangan hati. Begitu pula kita, jika berani mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, niscaya hati kita akan lebih tenang. Pelajaran dari kisah ini: jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin kita merasa dosa terlalu banyak, kesalahan pada orang lain tidak terhitung. Namun pintu taubat selalu terbuka. Yang penting adalah kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan berusaha mengganti keburukan dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, dan Rasulullah mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa, rahmat Allah selalu lebih luas. Maka jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, karena kita tidak tahu apakah esok masih diberi kesempatan. Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di masjid. Suasana majelis terasa hening. Semua mata tertuju pada beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ansyar dengan wajah murung. Ia berjalan pelan, lalu duduk di hadapan Rasulullah dan berkata dengan suara penuh kerisauan, "Wahai Rasulullah, aku ini sering melakukan kebaikan, tapi setelah itu aku terjatuh dalam dosa. Lalu aku menyesal dan bertaubat, namun kemudian aku kembali lagi melakukan kesalahan. Hingga sekarang, aku tak mampu menghitung berapa kali aku jatuh dan bangkit. Apakah Allah masih akan menerima taubatku, atau aku telah termasuk orang yang dicampakkan?" Para sahabat yang mendengar ucapan itu ikut terdiam. Mereka menunggu dengan hati bergetar, karena pertanyaan itu juga menggambarkan perasaan banyak manusia yang lemah. Rasulullah pun menatapnya dengan penuh kelembutan, lalu bersabda, "Setiap kali engkau berbuat dosa, lalu engkau menyesal, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampunimu. Dan jika engkau kembali melakukan dosa, lalu engkau bertaubat lagi, maka Allah tetap akan mengampunimu. Allah tidak akan bosan menerima taubat hamba-Nya, sampai hamba itu sendiri yang bosan memohon ampun." Mendengar sabda itu, air mata laki-laki itu pun bercucuran. Ia merasa seakan beban besar di hatinya terangkat. Para sahabat ikut menangis, karena mereka menyadari betapa luasnya rahmat Allah yang tidak pernah habis. Renungan dari kisah ini begitu menggetarkan hati. Pertama, Rasulullah mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan tidak pernah bosan menerima taubat. Manusia seringkali jatuh dalam dosa berulang-ulang, namun selama ia kembali dengan hati yang tulus, Allah akan mengampuninya. Ini adalah pintu harapan yang selalu terbuka. Kedua, perasaan putus asa dari rahmat Allah adalah tipu daya setan. Setan berusaha membuat manusia menyerah, merasa taubatnya sia-sia,
sehingga berhenti berusaha memperbaiki diri. Padahal Allah justru mencintai hamba yang kembali kepadanya berulang-ulang meskipun jatuh berulang-ulang. Ketiga, sabda Rasulullah ini menjadi obat bagi hati yang gelisah. Banyak orang merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali kepada Allah, namun justru kesadaran akan dosa dan keinginan untuk memperbaikinya adalah tanda iman yang masih hidup di dalam hati. Keempat, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak menunda taubat. Karena meski Allah selalu menerima taubat, ajal bisa datang kapan saja. Maka bersegeralah kembali kepadanya sebelum terlambat. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah berhenti memohon ampun. Jangan merasa hina jika sering terjatuh, karena yang terpenting adalah terus bangkit. Allah lebih senang melihat hambanya kembali daripada melihatnya terus jauh. Maka setiap kali jatuh dalam dosa, segera bangkit dengan taubat. Jangan menunda, jangan menunggu sempurna, karena Allah tidak menilai seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sering kita kembali. Dan ingatlah, Allah Maha Luas ampunannya. Dialah yang membuka pintu harapan bagi setiap hamba. Maka jangan biarkan dosa menutup jalan kita, karena rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dikisahkan seorang lelaki dengan wajah penuh kesedihan. Ia menunduk, lalu duduk di dekat Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasa takut sekali dengan hari kiamat. Aku mendengar tentang azab kubur, tentang dahsyatnya padang mahsyar, tentang hisab yang panjang, dan tentang neraka. Aku takut sekali, wahai Rasulullah, seolah-olah aku tidak akan selamat. Bagaimana caranya agar aku bisa selamat dari semua itu?" Para sahabat yang hadir ikut menunduk, dada mereka bergetar mendengar keluhan itu. Karena mereka pun memiliki ketakutan yang sama. Rasulullah menatap lelaki itu dengan penuh kasih sayang, lalu bersabda, "Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan menjadikannya aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman dari murka Allah di dunia, maka ia akan ditimpa ketakutan pada hari kiamat." Lelaki itu pun menangis lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dengan rasa takut ini aku sudah di jalan yang benar?" Rasulullah menjawab, "Rasa takut yang disertai amal adalah tanda iman. Jangan biarkan rasa takutmu membuatmu putus asa, tetapi jadikan ia pendorong untuk memperbanyak amal dan menjauhi dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba yang kembali kepadanya." Lelaki itu menutup wajahnya dengan tangan, menitikkan air mata lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat." Renungan dari kisah ini begitu dalam. Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah adalah tanda iman yang hidup. Bukan rasa takut yang membuat putus asa, melainkan rasa takut yang mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam hidup, agar tidak terjerumus dalam dosa dan agar selalu ingat akhirat. Kedua, orang yang merasa aman dari murka Allah di dunia justru dalam bahaya. Banyak orang yang merasa tenang dalam dosa, tidak takut dengan hisab, merasa hidupnya baik-baik saja meskipun jauh dari Allah. Padahal itulah tanda kerasnya hati. Sementara hati yang takut kepada Allah adalah hati yang lembut, hati yang dekat dengannya. Ketiga, rasa takut yang benar adalah rasa takut yang melahirkan amal. Jika rasa takut hanya membuat seseorang putus asa dan berhenti berusaha, itu bukanlah takut yang benar, melainkan bisikan setan. Rasa takut sejati adalah yang membuat kita lebih rajin salat, lebih banyak berzikir, lebih menjaga lisan dan lebih ikhlas dalam beramal. Keempat,
Sabda Rasulullah ini adalah penyeimbang. Jangan terlalu takut hingga putus asa dan jangan terlalu berharap hingga merasa aman dari azab Allah. Seorang mukmin hidup di antara rasa takut dan harapan agar hatinya selalu lurus. Renungan untuk kita. Seringkali manusia mengabaikan rasa takut kepada Allah. Mereka hanya takut kepada manusia, takut kehilangan harta, takut sakit, takut miskin, tapi lupa takut kepada Sang Pencipta. Padahal rasa takut kepada Allah adalah pelindung sejati dari segala keburukan. Jika hati kita takut kepada Allah, maka langkah kita akan lebih terjaga. Lisan kita lebih hati-hati dan amal kita lebih ikhlas. Karena itu, jangan biarkan hati keras dengan rasa aman palsu. Hidupkan rasa takut yang menuntun kita pada amal saleh. Itulah yang akan menjadi pelindung di hari kiamat kelak. Dikisahkan suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh kegelisahan. Tubuhnya tampak lemah, langkahnya berat, dan matanya sembab menahan tangis. Ia duduk di hadapan Rasulullah sambil menundukkan kepala. Dengan suara yang lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasa hidupku dipenuhi dengan noda. Setiap kali aku ingin berbuat baik, nafsuku membawaku kembali kepada keburukan. Aku merasa tak layak di sisi Allah. Aku malu. Betapa banyaknya dosa yang telah aku lakukan. Aku sering berjanji pada diriku sendiri untuk bertaubat. Namun aku jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni orang sepertiku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang sahabat itu dengan penuh kasih sayang. Beliau diam sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke langit, seakan meminta ilham dari Allah. Kemudian, dengan suara lembut beliau berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah, tiada seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa, namun yang terbaik di antara mereka adalah yang mau kembali kepada Allah dengan taubat." Mendengar itu, sahabat tersebut menangis semakin keras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Tapi dosaku terlalu banyak, wahai Rasulullah. Aku telah menyakiti orang lain. Aku pernah berbuat zalim. Aku pernah lupa pada Allah. Bukankah semua itu akan menjadi beban yang menjerumuskan aku ke neraka?" Rasulullah mendekat, lalu meletakkan tangannya di pundak sahabat itu dan berkata, "Ketahuilah rahmat Allah lebih luas dari dosamu. Seandainya dosamu sebesar gunung, lalu engkau datang kepada Allah dengan hati yang benar-benar menyesal, maka Allah akan menggantinya dengan ampunan yang lebih besar dari gunung itu." Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Sahabat itu terdiam. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. Ia mulai merasakan sedikit kelegaan di dalam hatinya. Rasulullah melanjutkan, "Allah tidak menilai berapa banyak dosamu, tetapi Dia melihat bagaimana engkau datang kepadanya. Selama engkau masih hidup, pintu taubat terbuka. Jangan biarkan setan membuatmu berputus asa. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, perbanyak istighfar, perbanyak amal kebaikan, dan berusahalah mengembalikan hak orang-orang yang pernah engkau zalimi. InsyaAllah, Allah akan membersihkanmu hingga engkau kembali seperti bayi yang baru dilahirkan." Sahabat itu kemudian mengangkat kepalanya. Wajahnya masih basah dengan air mata,
Namun kini ada cahaya harapan yang mulai menyinari hatinya. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku berjanji mulai hari ini akan memperbaiki hidupku, akan berusaha membalas setiap keburukan dengan kebaikan, dan akan selalu kembali kepada Allah ketika aku tergelincir." Rasulullah tersenyum dan mengusap dada sahabat itu seraya berkata, "Bergembiralah karena sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Selama engkau tidak berputus asa, engkau berada dalam rahmat Allah." Maka kisah ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa sebesar apapun dosa kita, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang Allah lihat bukanlah seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, tetapi kesungguhan kita dalam bertaubat, menyesali kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Selama nafas masih berhembus, pintu taubat selalu terbuka. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh kesedihan. Ia membawa anaknya yang masih kecil, namun tubuh sang anak tampak lemah dan matanya sesekali terbelalak, lalu tubuhnya bergetar tidak terkendali. Para sahabat yang melihatnya tahu bahwa anak itu sedang diganggu oleh jin. Sang ayah pun berkata dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, anakku ini selalu diganggu oleh jin. Kadang ia menjerit tengah malam, tubuhnya kejang, dan suaranya berubah seperti bukan dirinya. Aku khawatir keselamatannya, dan aku bingung bagaimana cara melindungi dia dari gangguan seperti ini." Rasulullah menatap penuh kasih pada anak itu. Beliau mengusap kepalanya dengan lembut, lalu mendekatkan wajahnya, dan dengan suara tenang beliau membaca doa dan ayat-ayat perlindungan. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perlindungan yang paling agung adalah dengan membaca kalimat-kalimat Allah, zikir kepadanya, dan berlindung dengan Al-Quran. Ajarkan anak-anakmu doa perlindungan, dan biasakan mereka mengingat Allah sebelum tidur." Kemudian beliau mencontohkan bacaan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, dari hewan berbahaya, dan dari pandangan mata yang jahat. Beliau juga mengajarkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Na'as, karena kedua surat itu merupakan doa perlindungan dari segala keburukan makhluk, termasuk jin dan sihir. Rasulullah mengingatkan bahwa ayat kursi juga memiliki keutamaan besar, sebab barang siapa membacanya sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya hingga pagi, dan setan tidak akan mampu mendekatinya. Setelah Rasulullah membaca doa dan meniupkan perlahan pada tubuh sang anak, tiba-tiba tubuhnya menjadi tenang. Sahabat itu menangis bahagia karena anaknya kembali normal. Ia lalu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh ini adalah rahmat dari Allah yang tidak ternilai." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Ketahuilah gangguan jin itu nyata adanya. Tetapi sesungguhnya perlindungan Allah jauh lebih kuat dari mereka. Maka janganlah lalai dari zikir. Jangan biarkan rumah kalian kosong dari bacaan Al-Quran. Dan biasakanlah anak-anak kalian dalam kalimat zikir, agar mereka senantiasa berada dalam penjagaan Allah." Kisah ini menjadi renungan bahwa hidup manusia tidak akan lepas dari ujian, termasuk gangguan yang tidak tampak. Namun Allah telah memberikan benteng perlindungan melalui zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Sungguh,
siapa yang dekat dengan Allah akan aman, meski makhluk-makhluk halus mencoba mendekat. Dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir dan hadits, suatu hari seorang sahabat mendekat kepada Rasulullah dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, kami mendengar bahwa jin ada di sekitar kita. Mereka bisa melihat kita sedangkan kita tidak melihat mereka. Apakah benar mereka juga pernah mendatangi engkau dan berbicara kepadamu?" Rasulullah tersenyum lalu menundukkan kepalanya sejenak. Beliau kemudian bersabda, "Benar, wahai sahabatku. Mereka adalah makhluk Allah sebagaimana kalian. Allah menciptakan mereka dari api yang sangat panas. Di antara mereka ada yang beriman, ada pula yang kafir. Sebagaimana manusia ada yang jujur dan ada pula yang menipu." Beliau pun menceritakan sebuah peristiwa. Pada suatu malam, ketika beliau bersama para sahabat dalam perjalanan, tiba-tiba beliau dipanggil oleh utusan dari golongan jin. Mereka datang dengan rupa yang tak terlihat oleh para sahabat, lalu mengajak Rasulullah untuk menemui kaum mereka yang sedang berkumpul di suatu lembah yang gelap. Rasulullah berjalan hingga sampai di tempat yang dimaksud, lalu para jin itu duduk melingkar mendengarkan beliau. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari surat Ar-Rahman dan surat Al-Jin. Jin-jin itu tertegun. Mereka mendengar dengan penuh takzim. Sebagian dari mereka meneteskan air mata, lalu bersujud kepada Allah. Ketika kembali, para sahabat bertanya dengan heran, "Ya Rasulullah, mengapa engkau meninggalkan kami tadi?" Beliau menjawab, "Aku dipanggil oleh saudara kalian dari bangsa jin. Mereka datang untuk mendengarkan kalam Allah. Di antara mereka ada yang beriman, dan mereka kini akan pulang kepada kaumnya untuk menyeru kepada agama Allah." Kemudian Rasulullah menjelaskan lebih dalam tentang alam jin. Beliau bersabda, "Janganlah kalian beranggapan bahwa jin semuanya sesat. Sesungguhnya ada jin yang beriman. Mereka salat sebagaimana kalian salat. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menegakkan ibadah kepada Allah. Tetapi ada pula jin yang zalim, itulah yang menjerumuskan manusia kepada syirik, sihir dan godaan." Para sahabat mendengarkan dengan penuh takjub. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami terjaga dari jin yang jahat?" Beliau menjawab, "Dengan mengingat Allah. Bacalah basmalah ketika memasuki rumah, ketika makan dan ketika menutup pintu. Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Dan janganlah rumah kalian kosong dari zikir. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Mendengar penjelasan itu, para sahabat semakin yakin bahwa Islam bukan hanya datang untuk manusia, tetapi juga untuk bangsa jin. Dan mereka pun semakin menjaga zikir serta bacaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan wajah ragu dan penuh pertanyaan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami yang memiliki sahabat dari bangsa jin. Mereka sering mendatanginya, berbicara dengannya, bahkan membantu sebagian urusannya. Apa hukum hal itu di sisi Allah?" Rasulullah menatap sahabat tersebut dengan penuh kelembutan. Beliau lalu bersabda, "Ketahuilah jin itu sebagaimana manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang jujur, ada pula yang pendusta. Namun, janganlah engkau menjadikan mereka sebagai penolong dan sandaran hidupmu, karena sebaik-baik sahabat dan pelindung adalah Allah. Jika engkau bergantung kepada jin, engkau akan mudah terjerumus ke dalam tipu daya mereka." Beliau kemudian menambahkan, "Sesungguhnya sebagian jin dapat menampakkan diri dan menjalin hubungan dengan manusia.
namun banyak dari mereka yang menipu dan menyesatkan. Barang siapa yang menjadikan jin sebagai teman dekat hingga melalaikan zikir kepada Allah, maka ia telah rugi. Tetapi jika ada jin yang mendengar ayat-ayat Allah dan beriman, maka mereka sama seperti kalian, menjadi hamba Allah yang taat. Lalu Rasulullah memberi nasihat, janganlah engkau mencari persahabatan dengan jin. Bersahabatlah dengan orang-orang beriman. Duduklah bersama para ahli zikir dan jadikan Al-Quran sebagai temanmu. Karena persahabatan dengan jin seringkali mendatangkan keraguan, sementara persahabatan dengan orang syalih membawa cahaya iman. Maka sahabat itu pun menundukkan kepalanya. Ia berkata, "Aku ridha dengan Allah sebagai pelindungku dan dengan engkau ya Rasulullah sebagai utusannya." Rasulullah tersenyum dan para sahabat yang hadir mengambil pelajaran besar bahwa persahabatan yang sejati adalah dengan orang-orang syalih dan dengan kalam Allah, bukan dengan makhluk gaib yang penuh tipu daya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga dari kisah yang kita dengarkan, hati kita semakin lembut dan selalu ingat bahwa hidup ini hanyalah sementara dan yang kekal hanyalah amal kita yang akan kita bawa menghadap Allah. Jika kalian menyukai video ini dan merasa ada pelajaran yang bisa diambil, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar kalian di bawah, karena setiap kata yang kalian tuliskan bisa menjadi pengingat bagi saudara kita yang lain. Dan yang paling penting, jangan pernah lalai untuk selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, karena dengan salawat hati kita akan semakin tenang, dosa-dosa kita akan diampuni, dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.